Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Baca Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal halikin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah aqaribi hadal bait Allah Ta'ala yatawasyana wa tawasyahu birrahmah wal maghfirah kama tawha aidan biniyatin Allah yubariku bi a'malina wa amwalina dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina la dunya kulliha. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus keluarga besar sahibul majlis. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2025. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian Ramadan. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini menambah catatan amal soleh kita di bulan suci ini. Allah ampuni dosa-dosa kita serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 8. Baik, di tengah hari mayubtilu sawabas saumi la sauma nafsahu. Kalau yang kemarin itu yang menjadi rukun, kan rukun puasa ada 2. Pertama niat, yang kedua menjauhkan diri, tidak melakukan sebab-sebab yang membatalkan puasa. Membatalkan itu rukun puasa. Kalau adab-adab puasa itu yaitu apa? Menjauhkan diri dari yang membatalkan pahala. Kalau yang tadi, yang kemarin yang membatalkan. Kalau ini menjauhkan diri dari yang membatalkan pahala. Ini sebagai adab pelengkap kesempurnaan orang puasa, bukan hanya sekedar rukun yang terpenuhi, tapi adab-adabnya juga. Apa itu adabnya? Menjauhin diri dari yang membatalkan pahala puasa. Nah kalau ini dilanggar, nggak wajib qadha karena puasanya nggak batal. Ya, cuman yang batal yang terhapus pahalanya. Ya, pahalanya apa itu pahala? Keuntungannya. Kalau modalnya nggak terhapus. Modal ya, yang terhapus keuntungan. Waktu sama muhbitot, yang membatalkan pahala puasa itu dinamakan dengan muhbitot. Ya, nama apa? Yang menggugurkan. Muhbitnya ada yang menggugurkan, menghilangkan pahala, tapi tidak membatalkan puasa. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, kam min shaimin. Kam ini bukan kam istifhamiyah, kam khabariyah. Artinya betapa banyak, bukannya bertanya berapa
banyak, beberapa, bukan. Betapa banyak orang puasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atas. Dia nggak dapat pahala dari puasanya kecuali merasa menanggung rasa lapar dan haus. Jadi puasanya nggak batal, tapi yang batal namanya keuntungannya. Banyak nih. Satu, al-ghibah. Kalau ini nih ya, 1-3 ini kerjaan lidah. Jadi orang puasa itu harus semuanya anggota ikut puasa. Puasanya lidah nih. 1, ghibah. Ya, lidah, bukan puasanya tenggorokan. Lidah, bukan puasa mulut. Kalau puasa mulut nyicipin makanan. Apa nyicipin? Kan mulut. Ini lidah ini. Lidah ikut puasa dari perbuatan yang dilarang oleh lidah, yang dilarang oleh Allah melalui lidah. Ghibah, wallah. Zikruka akhaka muslimah bima yakrah walau kunta shadiqan. Apa itu ghibah? Menyebut kalau bahasa kita ngomongin. Nah, kalau menyebut sama ngomongin kan berarti ada yang dengerin. Ya nggak ada orang yang nyebut diri, ngomongin diri. Orang gila dia ngomong diri, pasti ada yang dengerin. Nah, ada orang yang ngomongin diri, siaran TV dia ngomong diri, yang dengerin banyak. Yang buka TV dengerin juga tuh. Nyebut saudaramu sesama muslim dengan ucapan-ucapan yang saudaramu itu sendiri tidak suka apabila disebut. Nah, yang saudara, ukurannya saudara itu tidak suka. Tapi kalau saudaranya disebut suka, nggak jadi ghibah. Saudaranya itu apa tidak suka. Nah, mengenai suka dan tidak suka, kita tidak perlu nanya saudara kita, saudara yang kita mau ngomongin. Lu kira-kira kalau gue ngomongin begini, lu suka nggak? Gitu. Nggak perlu ya. Yang kita tanya diri ya, gitu. Jadi yang menjadi cermin siapa? Tanya diri kita. Lu kalau diomongin kayak model begitu, lu suka nggak? Ya gitu. Kalau lu suka, berarti yang lain gak suka. Tapi kalau dirinya orang normal, kalau dirinya orang geblek, itu geblek. Kalau dirinya sendiri orang geblek, ditanya nggak menjadi ukuran. Asalkan dirinya orang normal, tanya diri. Jadi kalau kita mau ngomongin orang, tanya diri. Kira-kira orang lain, kalau saya ngomong, kalau orang lain ngomongin diri saya seperti itu, saya suka nggak nih? Kalau nggak suka, berarti orang lain pun nggak suka. Ya. Itulah kata Nabi, sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang kamu sehingga dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta sama dirinya sendiri. Yang menjadi ukuran untuk kita. Walaupun tak shadiqan, walaupun yang kamu omongin itu benar adanya pada saudara yang kita omongin. Biasanya yang kita omongin ini tentang kekurangan-kekurangan. Kalau yang kita omongin bukan kekurangan, namanya bukan nyeritain, memuji. Nah, yang dilarang ini bukan memuji kita. Itu baik itu dirinya, jasad fisik, ya, walaupun fisik, ya. Orang kurus banget, orang kurus gitu, walaupun kita nggak kenal, orang kurus banget. Kalau kita kurus, orang bilang kita kurus, marah nggak itu? Marah berarti. Ya. Orang baru kemarin
kemarin gue lihat dia udah tua banget. Nah, fisik, pakaiannya, fisiknya, kendaraannya, bininya, anaknya, rumahnya, yang dikatain rumahnya, nah semua sama ya. Walaupun benar, nah ya. Baik, apakah hanya sekedar ucapan? Oh tidak, begitu juga perbuatan. Ada seorang punya kekurangan, itu tiru-tiru ya, kekurangan. Gus Dur kan kalau dia ngomong kedip-kedip matanya, kemudian karena dia nggak ngeliat, nggak pernah ngaca, akhirnya pakai bicinya miring, karena kan nggak pernah ngaca. Ada orang niruin Gus Dur ya, pakai bici miring, ngomongnya kedip-kedip. Nah itu yang hibah. Kalau memang Gus Dur nggak suka, ya hibah itu bukan hanya omongan ya. Nah itulah, ini hibah ini dosa besar ya. Sehingga Allah Ta'ala turunin hibah ini ayat-ayat. Ada satu surat namanya suratul Humazah tuh, wailun likulli humazatin. Satu surat tentang hibah itu. Dua, namimah, apa itu? Naklul kalam, mindahin omongan ya. Antara dua orang yang kawan ngomongin, diaduin, sono kemari diaduin, sehingga keduanya jadi saling marahan. Nah, itu namanya namimah itu. Because di iqa'il fitnah, kalau nyampein berita nggak apa-apa ya. Nyampein berita, saudara kita belum tahu berita, sampein. Kalau ini kan bukan nyampein berita ya, apa itu? Nah, ngadu domba. Domba ini bukan domba, ngadu orang. Kalau domba kan kambing ya. Because they fitnah ya. Tujuannya supaya dua saudara itu bermarahan. Namanya buzzer kalau sekarang. Namanya apa itu? Buzzer. Diupain ya. Nih dengan namimah dapat azab kubur ya. Jadi azab kubur salah satunya adalah disebabkan kena namimah. Al-kadhib bohong, wahwal ikhbar bighairi waqi. Apa itu bohong? Memberitahu tidak sesuai dengan kenyataan. Zaid ada di rumah padahal nggak ada. Nah itu berarti nggak sesuai dengan kenyataan. Ini kerjaan lidah. Nah ini kerjaan mata. Jadi mata harus ikut puasa ya, supaya jangan hilang pahala puasa. Tidak boleh melihat yang tidak boleh dilihat. Allah tak yahitu yang tidak halal ya. Jadi mata harus dijaga dari sesuatu yang tidak boleh dilihat atau tidak boleh tidak halal dilihat ya. Jadi banyak pandangan-pandangan yang tidak boleh dilihat ya. Kalau waktu zaman dulu kan kalau orang mau ngelihat yang nggak boleh dilihat repot, harus pergi ke bioskop. Memang bioskop ada di depan rumah, pasti di mana-mana. Harus punya kendaraan pergi ke bioskop. Sampai di bioskop harus punya duit buat beli karcis. Udah punya duit ngantri lagi. Mau nggak? Sesuatu yang tidak mau. Kalau sekarang kan bioskop di kantong kita, jadi nggak perlu pakai kendaraan, cukup dengan keluarin ada. Dan nggak perlu ditekan-tekan. Waktu zaman SMS itu masih perlu power tenaga. Apalagi satu tombol itu 3 huruf. Susah kan? Karena saking tombol ini kan nggak kan huruf ada 28. Tombolnya nggak sampai ada satu huruf ada 3. Repot gitu nyarinya. Kalau sekarang nggak perlu pakai tenaga, cukup dioles-oles. Namanya digital. Jaga mata. 5. Al-yaminul kadhibah. Balik lagi nih ke lidah. Apa itu? Sumpah. Al-halqul kadhib. 6. Pindah lagi ke lidah. Balik ke lidah. Qauluz zur wal fuhsyu. Nah, kalau zur
meninggalkan dusta. Al-fusuq omongan-omongan yang kotor-kotor. Al-fusuq yang kotor. Wal amal bihi. Ya. Wa bil hadis malam yada tuh. Qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis terkenal ini ya. Siapa orang yang tidak meninggalkan, tidak dapat menjaga dirinya itu dari perbuatan-perbuatan, ucapan perbuatan yang dilarang, seluruh anggota, bukan hanya lidah, mata, telinga, hati, semua, maka Allah tidak butuh ya, puasa seperti itu hanya sekedar ninggalin menahan lapar dan apa? Sunat puasa. Jadi ada adab-adab, ada sunat-sunat. Ta'jilul fitri, segera berbuka. Idza tayaqana ghuruba, apabila sudah yakin tenggelam matahari. Jadi untuk meyakini tenggelam matahari, yang pertama adalah dengan langsung melihat secara fisik matahari tenggelam. Susah, harus ada di ujung kulon, harus ada ujung kulon. Lihat matahari tenggelam di samudra Pasifik atau Atlantik. Ujung kulon soalnya udah nggak ada daratan, Pasifik atau Atlantik. Itu pun kalau nggak gulung susah. Nah, bagaimana cara meyakini tenggelam matahari? Ada dengan ya, ilmu. Kalau yang tadi dengan ain, ada dengan ilmu. Nah, kalau pakai ilmu namanya ijtihad ya. Kalau zaman sekarang ijtihad itu ada jam ya. Jam harus selalu diakurin, harus tahu maghrib ini jam berapa ya. Nah, itu namanya ijtihad. Nah, kemudian yang paling gampang taklid, ikut orang. Kalau udah azan berarti sudah maghrib. Nah, kalau untuk mengikuti harus satu yang kita ikutin, yang kita yakinin hanya satu. Kalau dia belum gitu. Jangan setiap ya, yang duluan gitu, yang duluan azan, nah itu bukan dia yakin. Jadi kalau mau mentaklid hanya salah satu saja yang kita yakini, dialah yang benar, yang tepat. Kalau orang kampung saya di Mampang itu ikutin siaran Asyafiyah radio Asyafiyah. Kalau Asyafiyah udah ya pukul beduk berarti. Jadi di masjid-masjid, musala-musala kan ada buka puasa bersama. Itu yang disebut Asyafiyah. Pertama Asyafiyah itu ada baca Quran surah ya. Nanti ada duduk langsung santai. Sebab kalau Asyafiyah itu dia itu jaga waktu. Kalau yang lain kan ya bisa seperti di musola apa, itu ada jam elektronik yang nggak pernah diapain. Iya. Itu kalau mau dibenerin susah tuh. Harus bawa dulu kemana tuh? Oh, ada pengurus masjid musola yang malas. Nah, kadang-kadang belum waktunya masih, belum waktunya udah azan, padahal terlambat. Ya, Sophia. Kalau di kampung saya, ya. Jadi kalau mau udah yakin harus segera, itu sunnah. Bila bisa, bihilapi tidak saka. Berbeda kalau ragu. Udah buka belum nih? Buka belum? Pak Yaji alih amal bil ihtiyat ya. Wa yu'akhirun fitro. Jadi nggak boleh segera, harus ditakhir sampai datang adanya keyakinan yang terakhir. Kalau buka itu takjil, kalau sahur itu takhir ya. Mengakhirkan. Jadi nyahur, sahur, makan sahur, al-imsak ya, anil ukli ya. Dan ukli ini masukin makanan ke sini. Kalau akli ngunyah-ngunyah ya kan, ngunyah-ngunyah kan berarti masih boleh walaupun puasa. Tapi kalau yang dilarang ukli qoblal fajr. Kira-kira berapa itu ya? Khamsina ayat, 50 ayat. Maksudnya orang baca Quran 50 ayat ya, kira-kira waktu berapa itu?
Nah ini dasarnya dari Anas. Kan Anas bin Malik selama 10 tahun mengkhidmat Nabi sejak beliau umur 10 sampai umur 20. Karena dia Anas nggak punya orang tua. Kata ibunya namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini Anas papanya nggak ada, anak yatim, tinggal sini ya buat bantu-bantu. Beliau bantu-bantu Rasulnya, bawain air wudhu, bawain apa. Nah, karena tinggal di rumah Rasul, tahu persis kapan Nabi kita makan apa sahur. Ketika sahabat nanya, ya Anas, kalau Nabi makan sahurnya kapan tuh? Ya, kira-kira bukannya dulu kan belum ada jam, belum ada menit, belum ada jam. Ya, kira-kira orang baca Quran baru kata Anas 50 apa? 50 ayat ya. 50 ayat kira-kira seperapat ya. 15 menit, maksudnya 15 menit sebelumnya imsak ya. 15 menit sebelum apa? Imsak. Baik, kemudian sunat yang ketiga, al-iktisal minal janabah qablal fajr. Nah, ya. Segera mandi kalau punya mandi besar sebelum azan subuh. Kenapa disunahkan? Khurujan min khilafi man aujabah, keluar dari khilaf ulama mazhab yang mewajibkan mandi. Kalau kita sunat, apa artinya khurujan? Selalu kalau ada kata-kata ini saya ngerti itu supaya jangan diomelin. Kenapa sunat mandi sebelum subuh bagi orang yang punya mandi wajib? Supaya jangan diomelin. Siapa yang omelin? Mazhab yang mengatakan wajib. Orang yang punya junub wajib mandi sebelum apa? Subuh. Ada ulama, ada mazhab. Lalu kalau Imam Syafi'i nggak wajib. Apa artinya walaupun sunnah apabila kita lakukan mereka nggak mungkin ngomelin. Sebab dia nggak tahu, mungkin dia kirain kita wajib. Dikira ini kita niatnya apa? Wajib, padahal hukumnya apa? Sunat. Jadi kalau kita mandi berarti nggak dimarahin oleh mazhab yang mengatakan mandi sebelum subuh hukumnya apa? Wajib. Ya, karena kita udah mandi. Walakin yabda'u shawmahu tahiran walikai. Kenapa disunahkan mandi dulu sebelum subuh? Agar supaya seseorang memulai puasanya dalam keadaan apa? Suci. Jadi ada dua alasan. Alasan pertama, tidak dimarahin oleh ulama yang mengatakan wajib mandi. Yang keduanya supaya ketika kita mulai puasa dalam keadaan apa? Suci. Al-iktisal kulla lailah min layali Ramadan ba'dal maghrib likayam syitolil qiyam. Mandi setiap malam sebelum berangkat ke masjid musholla supaya apa tuh? Ya, entah apa itu? Ya, seger, yang segar untuk melakukan sholat apa? Tarawih. 6. Al-muhafadzah ala sholati tarawih. Jangan sampai ninggalin sholat tarawih min awali laila ila akhiri, dari tanggal malam pertama sampai akhir. Di hadisi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Oke. Kalau siang harinya man shoma, kalau malam harinya man qoma. Qoma itu maksudnya sholat tarawih. Kemudian yang keenam, yukhtasu witru Ramadan bisalatin. Khusus witir bulan Ramadan. Jadi witir bulan Ramadan ada kekhususan 3 yang tidak ada di selain bulan Ramadan. Yang pertama, sunatnya jamaah. Kalau di bulan-bulan lain tidak disunatkan witir itu berjamaah. Kalau Ramadan disunatkan apa? Yang kedua, yusannu fihil jahru. Disunatkan witir Ramadan dengan suara yang keras. Kalau dia sebagai imam atau sebagai munfarid, ya, suaranya apa? Keras. Kalau witir selain Ramadan kan nggak keras.
itu dua. Ketiga, disunahkan kunut. Di luar Ramadan nggak ada kunut witir, tapi nisfil akhir 16 ya, malam 16 sampai akhir. Nah itu ada kunut di akhir sholat witir. Yang terakhir sunat ijtihad li husuli lailatul qadri, bersungguh-sungguh ya, supaya jangan sampai ada yang ketinggalan lailatul qadar, supaya dapat ya. Nah bagaimana sungguh-sungguh? Ya jami'il layali, menghidupkan semua malam. Semua malam maksudnya dari mulai malam pertama sampai terakhir, dihidupkan dengan ibadah-ibadah. Yang kasifu biha syai'un min ajaibil malakut. Nah, ya. Malam Lailatul Qadar atau bagi orang yang Allah berikan karunia dapat bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia itu apa itu? Akan dibuka ya, pihak pada malam itu syai'un min ajaibil malakut, sesuatu dari keajaiban alam yang tidak terlihat ya, alamul malakut, malaikat. Wal amalu fiha khairun minal amali, wal amalu fiha khairun minal amali. Al-Pasari, apa ini kena lorok ya. Jadi beramal ibadah pada malam tersebut lebih baik ya. Jadi khairun itu sintabdil, lebih baik dari beramal 1000 bulan. Nah 1000 bulan yang tidak ada selama 1000 bulan, kan 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan ya. 80, sedangkan Lailatul Qadar setiap tahun ada, jadi nggak bisa dihitung ya. Jadi orang berbuat ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar dikasih pahala lebih baik dari 1000 bulan. Selama 83 tahun itu nggak ada Lailatul Qadarnya ya. Kalau memang tiap tahun kan masih ada. Nah kalau ente berarti selama 83 tahun, selama 83 tahun dapat Lailatul Qadar, setiap tahunnya aja gitu. Setiap satu kali Lailatul Qadar 1000 bulan. Nah, jadi 1000 bulan kali 83 tahun apa? Kalau ini 83 tahun, setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadarnya 1000 bulan dikali berapa? 83. Karena kan Lailatul Qadar tiap tahun. Luar biasa. Nah inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita ini, umat Nabi Muhammad. Umat lain nggak ada ya. Mereka dikasih umur panjang 1000 ratusan tahun, tapi nggak ada Lailatul Qadar. Kalau kita 60-70 pendek. Kalau kita manfaatkan ada waktu-waktu istimewa, Masya Allah, kualitas ibadah kita lebih banyak daripada umat dulu yang umurnya banyak. Di antara waktu Lailatul Qadar Ramadan tadi. Alamat anaha mu'tadilatu. Udaranya sedang taknu asyamsu yaumah. Nah kalau ente pagi-pagi tahu, nah malam Lailatul Qadar itu buktinya mana? Matahari terbit baydo ya. Apa itu? Baydo putih, laisa biha kasih su'a, tidak menyilaukan, tapi tahunya pagi. Nah kan matahari terbitnya itu hatta matla'il fajri ya. Dan Lailatul Qadar berakhir sampai terbit fajar, sedangkan terbit matahari sesudah terbit apa? Fajar. Jadi kita walaupun tahu semalam Lailatul Qadar, tahunya sesudah apa? Selesai. Makanya ikhtiar itu setiap malam. Jadi setiap malam paginya kita lihat matahari terbitnya apa? Ya, tidak menyilaukan. Nah, berarti semalam alhamdulillah itu. Kalau kita tahu malamnya itu kan terbitnya matahari terbit besok.
memprediksikan sebelum terjadi. Nah, ini kan sudah terjadi. Matahari terbit, berarti kan mudah. Nah, ya. Apa besok, apa besokan. Oleh karena itu ihtiyatnya itu setiap malam. Kenapa kok matahari ketika terbit tidak menyilaukan? Linuril malaikah nazilin wasaidin, ya. Karena ada cahayanya malaikat, ya, yang mengalahkan cahayanya matahari. Ada yang naik, ada yang turun. Wa ala maratibi iyai, yang paling tinggi. Ya. Kalau yang tadi kan setidak-tidaknya dihidupin sebagian malam. Setiap malam yang dihidupin sebagian malam. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, kemudian nanti witir berjamaah, baca Quran sebelum tidur. Nah itu akon. Kalau akmalnya ayyuhiyal laila kullahu, sepanjang malam dari mulai maghrib sampai apa? Matla'in fajri, dengan macam-macam ibadah. Kasroti doa, ya, di antara doa yang dianjurin Allahumma innaka afuwun. Nah ini kita baca waktu mau buka puasa doang. Mau buka puasa bro, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau orang mau buka puasa, padahal Lailatul Qadar kapan tadi? Malam. Kan ini kan orang bacanya siang. Emang Lailatul Qadar adanya malam? Emang adanya siang? Harusnya malam nih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Harusnya baca malam. Nah Lailatul Qadar adanya malam? Awsatlah. Nah kalau yang tadi sepanjang malam, yang pertengahan ayyuhiya mu'dhamal lail, sebagian besar, ya. Tuh yang awsat. Nah ada yang paling rendah. Biasanya kalau soal ibadah yang kita pilih apa ini? Paling rendah. Kalau soal makan, apalagi makanannya enak. Kalau makan nambah. Kalau soal ibadah pilih yang paling rendah. Ayu sholiyal isya'a jama'atan, salat isya jamaah, ya'zim salat subhi jama'atan, dan bercita-cita salat isya terus subuh pun berjamaah. Di samping itu tadi tuh salat tarawih, salat witir dan lain-lain. Makruh hati saum. Kalau yang tadi yang disunahkan, nah ini yang makruh. Satu al-alku. Apa tuh? Madghoto'an biduni dukhuli syai'in. Al-alku sama dengan al-aklu tadi. Apa? Mengunyah makan tanpa masuk ke tenggorokan. Makhraj kok mana itu? Tongkoto'an biduni hajah, menyicipin, ya, masakan tanpa hajat. Kalau ada hajat nggak makruh. Ya. Ada ibu-ibu mau nyiapin buka apa? Puasa, nyicipin garamnya gitu, garamnya kurang atau enggak. Nah itu namanya nyicipin. Nah, karena mau nyiapin makanan ada hajat berarti nggak makruh. Jadi nyicipin yang makruh kalau tanpa apa? Keperluan. Nah, tapi syaratnya jangan dimasukin, ya, di lidah doang. Al-hijamah, berbekam. Al-ihtijam makruh li'annahu yurisud dha'fa, karena ambil darah ini menyebabkan apa? Lemes. Siwak ba'da zawal. Siwak itu gosok gigi gitu. Ya, gosok gigi sesudah lawat. Li'annahu yuzhibu khulufa famistoin, karena gosok gigi itu bisa menghilangkan apa? Bau mulutnya orang yang puasa. Ya. Jadi kata Nabi, bau mulutnya orang puasa itu lebih harum dari aroma apa? Jadi itulah namanya
diperintah malah dilarang. Kan kita selalu diperintah gosok gigi, kapan aja disuruh gosok gigi. Nah kalau ini bukan digosok gigi, dilarang. Kapan? Pada momen-momen tertentu, yaitu apa? Orang yang puasa sesudah Syawal. Kenapa kok khusus sesudah Syawal? Karena bau mulut itu biasanya terjadinya setelah lama diam dari azan subuh sampai zuhur. Nah, kalau sebelumnya itu bau mulut. Nah itulah momen khusus. Kita selalu diperintah perlente, mau perlente. Orang Betawi bilang apa? Perlente, atau perlente. Isi rapi pakaian, ya, pakaiannya licin, nggak lecek. Perlente kan? Tapi kalau pada momen tertentu justru yang kusut yang dibanggain. Kapan itu? Orang sedang wukuf di Arafah. Jadi tanggal 9 bulan Zulhijjah orang sedang wukuf di Arafah. Allah banggain sama malaikat-malaikat yang ada di langit. Lihat hamba-hambaku datang dari tempat yang jauh, berkumpul dengan pakaian yang kusut, dengan rambut kusut, dengan pakaian yang lecek, yang penuh dengan debu. Jadi pada momen-momen tertentu itu yang dibanggain. Itu aturan Allah. Ya. Ada lagi yang diharam, yang dimakan. Kasratus syabak. Ya, terlalu kenyang. Ya. Bukanya terlalu kenyang, nyawanya terlalu kenyang. Makruh. Naumi, kasratun naum. Ya. Banyak tidur. Ya. Nah ini kalau kita baca buku Mustafa Yaakob pada hadis-hadis tentang puasa, tidurnya orang puasa ibadat. Ya itu hadisnya hadis yang benar. Tidurnya orang puasa apa? Ibadat. Negara-negara hadis itu orang puasa tidur mulu. Tidurnya orang puasa ibadat. Haud, maksudnya kasratul haud. Tadi itu banyak al-haud bima la yakni. Apa itu haud? Terlibat, banyak terlibat dalam sesuatu yang tidak penting. Jadi apa itu yang tidak penting jangan kita libatkan diri kita, baik ucapan atau perbuatan. Li'annahu yuzhibu fa'idana, tuh menghilangkan tadi itu pahala puasa. Yang berikut terakhir, tanawul syahwatil mubahah. Apa itu tanawul? Melakukan, ya, melakukan segala sesuatu yang mubah, ya, syahwat nurutin yang mubah. Nah walaupun hukumnya mubah, jangan seperti mana, ya, asyahwat al-masmumat wal mubsirat wal masmuat, ya, masmuat yang dicium, ya, aroma walaupun hukumnya mubah, ya, wal mubsirat yang boleh dilihat, yang boleh didengar, ya. nurutin keinginan yang mubah gitu kan, nurutin keinginan yang mubah. Nah itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena orang puasa itu harus apa itu? Ya, harus, ya, mengkondisikan waktunya untuk nyari pahala. Kalau yang mubah ini kan gak dapat pahala. Jadi sayang waktu, kita gunakan waktu kita ngabuburit. Ngapain aja ngabuburit? Nah, baik-baik baca Quran di bukan pasal terus. Ajak anak, ajak bini, yang ngidal. Nah itu berarti di sini nurutin hawa nafsu yang mubah. Nah kalau di jalanan ada orang perempuan, nah itu bukan mubah lagi betul. Yang mubah aja lebih baik jangan, ya. Lebih baik waktunya kita gunakan untuk apa itu? Yang dapat pahala, baik itu yang dilihat atau yang dicium atau yang ada orang sambil nungguin puasa sambil dengerin nyanyian, sambil nungguin puasa sambil
yustasmaru. Kalau untuk zakat, zakatul mal, semuanya orang-orang pada tahu. Ini kan judulnya ini. Min masailis shaumi wa ahkamiz zakat. Masalah puasa, hukum-hukum zakat yang kebanyakan orang belum tahu gitu. Kalau yang orang udah pada tahu nggak usah. Nah, di antara yang orang belum tahu apa itu? Zakatul imarah. Apa itu? Zakat hasil sewa rumah, wanahwiha dan sejenisnya. Mimma yustasmar, dari harta yang bisa dikembangkan. Ada orang punya kontrakan, sewaan, punya apartemen. Nah, yang biasa kita kenal zakatul mal, duit yang kita simpan, atau zakat tijaroh, duit yang kita dagangin. Nah, kalau orang punya kontrakan, apa wajib zakat atau tidak? Hal tajibu zakatu fil imaratil mu'ajjarati. Apakah wajib zakat imarat? Kalau kita bilang kontrakan, kalau di sana di Arab itu apartemen yang kita sewain, atau kita mobil. Kalau mobil diperjualbelikan namanya zakat tijaroh. Punya mobil, punya motor disewain. Wama syakalaha, wama dan yang serupa. Nah, apakah wajib zakat? Pertanyaan pertama. Kedua, kalau memang wajib, wama nisobuha. Nah, apa nisobnya? Nah, kalau udah mencapai nisob, pakai apa? Itu zakat. Bagaimana cara ngeluarin apa? Zakat. Minal ma'lum ladal fuqaha anakul lama linyanmu wa yazidu. Nah, ini secara umum nih. Secara umum, kalau orang punya harta, yang wajib dizakatin adalah harta yang bisa berkembang, walaupun nggak dikembangin. Saya punya emas sekilo, saya simpan. Nah, wajib zakat walaupun nggak dikembangin. Kenapa? Karena kalau dikembangkan bisa, kalau dikelola bisa dapat untung. Karena itu simpan, wajib zakat. Nah, ada harta yang tidak bisa berkembang. Mana contoh? Saya punya rumah, harganya 1 miliar, tapi rumah itu saya pakai, nggak wajib zakat. Yang dipakai, saya punya kendaraan Alphard buat Al-Fatihah. Kendaraan Alphard, harganya 1 miliar, nggak wajib zakat. Karena harta dipakai, berarti nggak bisa dikembangkan. Beda dengan punya emas kilo disimpan, itu beda. Kan punya emas bisa dikembangkan sendiri, nggak kembangkan. Tapi kalau kendaraan buat pribadi boleh dikembangkan. Jadi walaupun mencapai nisab, kalau dipakai nggak wajib zakat. Kecuali kalau saya punya mobil niatnya untuk invest. Nah, itu namanya dagang. Invest kan dagang. Jadi secara umum, harta yang apabila dikelola bisa berkembang, wajib apa? Zakat. Kalau tidak bisa dikelola karena dipakai pribadi, nggak wajib apa? Zakat. Makanya ada perhiasan, orang perempuan punya emas, punya apa dipakai, nggak wajib zakat. Nah, kalau disimpan, diimbas buat invest, nah itu lain, wajib zakat. Itu secara umum ya. Saya ulangi, secara umum nadal fuqaha annakul lamalin yanmu, setiap harta yang bisa dikembangkan, wayazid bisa bertambah kalau dikelola, jadi zakat. Tapi kalau yang tidak bisa dikembangkan seperti apa tadi, dipakai buat pribadi. Ada orang bininya 4, setiap bini punya rumah. Karena setiap rumah ada penghuninya, dipakai, nggak wajib zakat walaupun miliaran. Orang punya mobil 10-10-10-nya dipakai, nggak wajib zakat karena kan nggak dikembangin. Awal-awal arti jawabnya sama zakatan nau'an. Nah, harta yang Allah wajibin zakat ada 2 macam. Satu, tuqadu zakat min aslihi wa nama'ihi ma'an. Nah, zakat diambil dari modalnya dan untungnya.
modal berikut untung. Bukan hanya modalnya, bukan hanya untungnya saja. Modal berikut apa? Untung. Berapa jumlahnya? Nah, zakatin. Itu namanya diambil zakat min aslihi wa namahi atau min ra'sil mal wa ghillatihi. Ya, dari modal berikut untung digabung. Inna kulli haulin setiap tahun atau dan capai haul. Contoh ya, yang dihitung modalnya berikut tambahannya. Zakatul masyiyah. Ya. Zakatul apa? Zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak. Benteng. Ya, contoh kambing. Kambing itu nisab 40. Nisabnya berapa? 40. Nah nanti kalau udah 1 haul dihitung dari modal 40 berikut kan berkembang biak. Kalau kambing itu berkembang biak, akhirnya kambing yang tadinya 40 jadi 200. Nah waktu ngeluarin zakat 200 bukan kalau 40 jadi 200 itu anaknya berapa? 160. Jadi bukan 160, 200. Jadi kan berarti modal berikut apa? Nah yang kedua apa contoh? Orang dagang modalnya sekian. Kalau udah tutup buku, haul tutup buku. Ya. Waktu dagang 100 juta. Ketika tutup buku, kalau tutup buku itu dihitung semua. Yang udah jadi duit, barang-barang yang belum laku, itu juga. Ya, di total akhirnya yang tadi 100 juta jadi 200 juta. Jadi zakatnya 200 juta. Bukan zakat itu dari untungnya aja. Nih, itu namanya zakat yang diambil min asli wa nama'i. Nah, kalau memang seperti itu, maka zakatnya berapa itu? Rub'ul ushri, seperapat 1/10. Bahasa seperapat 1/10. Ya, 10%. Seperapatnya 10%. Seperapat 10% berapa? 2,5%. Kan 1/4 10%. Maka zakatnya berapa ini? 2,5%. Nah, 2,5% dari modal berikut apa? Untung. Nah, nisabnya berapa nisabnya itu? Karena dia nisabnya isruna dinaran. Waktu zaman Nabi 20 apa? Dinar. Nah, kalau waktu zaman sekarang dinar itu menurut Al-Fiqhul Manhaji ya, 1 dinar 4,49 gram ya, 4,5 gram emas ya, 4,49 gram ya, karena ada 20 kali 20 sama dengan apa itu? 88 apa? Gram ya, maksudnya harga bukan harga emas 88 gram. Kalau ente mau tahu harga emas 1 gram berapa, tanyanya di Antam. Nah ini Antam ya, Antam kota Antam hari ini harga emas 1 gram sekian. Jadi yang namanya harga emas tuh setiap jam berubah-ubah, sama seperti harga dolar. Kalau mau nanya harga dolar, nanya di mana? Ya, tempat nukarin duit, namanya apa? Apa ini? Money. Kalau mau nanya harga emas, nanya Antam. Ya. Jadi kalau ente mau dagang nih, ya, dan mencapai ini sudah 88 kali ya, harga emas. Nah, itu macam pertama dari itu. Apa macam pertama? Yang dikeluarin zakat berikut apa mau? Modal. Zakatnya berapa? 2,5%. Nisabnya berapa? 88 gram emas atau senilai rupiah berapa? Nah, macam kedua
Nah untuk khusus zakat min ghillatihi, yang diambil zakat bukan dari modalnya, tapi dari apa ini? Untungnya saja. Irodihi sama juga, jadi modalnya nggak dihitung. Ya. Bimujarodil khusun alal ghillah, semata-mata dapat untung itulah yang diapain? Yang dihitung. Nah ini tidak pakai haul. Setiap kali apa? Dapat. Nah mana contoh? Jadi nggak perlu haul. Ya. Contoh ya, ada punya sawah, ya. Hasil bumi, ya. Hasil bumi. Dia punya sawah tanaman padi. Ya. Tanaman apa? Padi. Nah itu kapan itu zakat? Nggak perlu haul. Setiap panen, ya. Setiap panen bayar zakat. Panen kalau soalnya 1 tahun 2 kali panen, berarti berapa kali? Nah, ya, ada bibit padi unggulan, 1 tahun 3 kali panen, berarti berapa kali ngeluarin zakat? Nah yang dihitung bukan harga tanah, kan modalnya tanah. Maksudnya harga tanahnya berapa? Yang dihitung hanya apa ya? Hasilnya aja. Hasilnya pun udah dikupas. Jadi bukan berupa gabah. Kalau udah jadi apa? Beras. Nah ini harta yang wajib zakat tidak perlu modal, yang dihitung hanya apa ini? Untungnya saja. Contoh tadi adalah hasil tanaman. Ardi ziro'iyah ghairu sabitin au ghairu sabitin karena lil asal, atau bukannya tanaman. Ada orang menternak apa ini? Madu. Madu kan, madu pakai panen juga tuh. Ya, setiap panen madu. Nah ini kandangnya nggak dihitung, harga kandangnya berapa, ini nggak apa, yang dihitung madunya ini. Ya, madunya mencapai, madunya ini mencapai nisab nggak gitu ya, setiap panen. Nah sekarang mikdar zakat. Nah ya, zakatnya itu berapa nih? Kalau yang tadi kan 2,5%. Nah kalau ini 10% atau 5%. Kalau 10%, kalau tanpa biaya, irigasinya nggak pakai biaya, pakai hujan. Kalau pakai biaya, pakai pupuk, pakai ini. Nah maka zakatnya berapa itu? 5%. Adapun nisabnya 900 meter. Ya, nisabnya berapa? Nah ini asalnya dari 5 wasak. Ya, asalnya dari 5 wasak. Ya, 5 wasak. Ya, asalnya berapa? Dari 5 wasak. Ya, wasak itu kan keranjang. Setiap keranjang 60 sok. Nah, ya, setiap satu keranjang 60 sok. 60 sok kali berapa? 5. Jadi berapa? 60 kali 5 berarti 300. Nah kalau 1 sok itu 3 liter gitu. Kalau sok itu 3 liter kan orang zakat kita 1 sok. Ada orang bilang 3 liter. 3 liter kali berapa? Pakai 300 jadi berapa ini? 900 jadi. Udah. Nah sekarang pertanyaan, tadi kan pertanyaan, saya punya apa tuh? Kontrakan. Zakatnya gimana nih? Nah kalau itu udah punya gambaran seperti itu, boleh ente mengkiaskan kontrakan dengan zakat tijarah 2,5%. Bisa juga ikutin zakat apa ya? Hasil. Oh ya, ntar insyaallah akan kita lanjutkan. Kalau udah tahu pandangan seperti itu kan. Sekarang jawabannya tadi, zakatnya kontrakan boleh ente ngikutin zakat tijarah, berarti berapa? 2 kali 2,5% setiap tahun. Bisa juga ngikutin zakat apa?
jeroan. Gitu. Ada rincinya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat kalau seandainya tanahnya itu pertanian yang menyewa. Jadi dia itu dia bagian mengerjakan saja. Jadi ada yang punya tanah tapi dikerjakan oleh petani orang lain. Jadi ada yang punya tanah tapi dikerjakan oleh orang petani. Nah ini siapa yang mengeluarkan zakatnya ini? Ya. Jadi yang punya tanah, kalau sewaannya tadi sama juga. Saya punya tanah dan sewa sama orang, sama aja saya punya kontrakan sewa sama orang. Jadi yang punya tanah kemarin yang wajib mengeluarkan zakat tanah yang punya tanah. Nah kalau yang itu hasilnya ya petani, ya. Kalau yang punya tanah sewainnya nggak sampai nisab, ya berarti nggak wajib zakat. Itu yang mana zakat yang mengelola tadi. Nah, baik. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu bertaufiq hidayah, tetap iman ala hasilnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'an. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.